Saudara, hari ini topik yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama renungkan yaitu, saya lupa judulnya, tapi yang penting yaitu kita belajar atau membangun diri kita untuk mempunyai lifestyle of servanthood. Supaya kita mempunyai cara hidup sebagai servant atau untuk melayani. Itu yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Saudara, kalau berbicara mengenai pelayanan, saya percaya saudara semua sudah, sebagian saudara sudah melayani, sebagian saudara belum melayani. Dan saya melihat bahwa perkara pelayanan ini, saudara, seringkali kita dengar saudara-saudara kita di gereja berkata kepada temannya mungkin yang belum melayani, mengatakan bahwa ayo kamu ikut pelayanan, melayani. Kamu boleh pilih mau melayani orang miskin, mau melayani menjadi usher, mau melayani sebagai pemimpin pujian atau backup singer atau apa. Dan kita seringkali anak-anak Tuhan menawarkan itu kepada saudara-saudaranya. Tetapi semakin saya renungkan dan pikirkan, saudara, ternyata pelayanan itu tidak dapat kita paksakan dari luar ke dalam. Sebab itu kita perlu mempelajari dan merenungkan bagaimana sih sebetulnya pelayanan. Saudara, saya memperhatikan kehidupan orang-orang yang di Kanada, kehidupan orang-orang di Amerika. Kalau kita melihat di Kanada, saudara, kebanyakan penduduk di Kanada adalah orang-orang imigran yang datang dari negara lain ke negara ini. Rata-rata, sehingga saudara bisa melihat di daerah saya itu adalah daerah Italian. Dan saudara tahu, kalau saudara lihat Markham dan Richmond Hill itu daerah Chinese. Nah, saudara ngelihat di daerah Bathurst sana daerah Yahudi. Dan ada banyak daerah Filipina dan sebagainya. Nah, saudara, rata-rata adalah orang-orang yang pindah dari negara lain ke negara ini. Di Kanada seperti itu. Dan saudara, karena itu kita mesti mengetahui dan menyadari bahwa setiap orang yang pindah dari negaranya untuk datang ke negara ini, mereka mempunyai satu tujuan yang rata-rata sama. Yaitu untuk upgrade kehidupan mereka. Supaya kehidupan mereka mempunyai standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan mereka di negara mereka masing-masing. Sebab itu mereka ingin agar supaya kehidupannya makin maju, standar livingnya makin tinggi. Sebab itu saudara, kalau kita melihat semua orang imigran di sini, mereka bekerja keras. Dari mulai pekerjaan apapun mereka ambil, kemudian mereka mau makin maju. Mereka mau makin maju. Dan saudara, sehingga kalau saudara menanyakan orang-orang di sini yang bertanya, ayo melayani. Kebanyakan jawaban mereka gini, saya terlalu sibuk, saya tidak punya waktu. Dan karena itu saudara, kita berpikir bahwa coba pikir aja, kerja 8 jam, pulang kerja mesti beresin rumah, mesti masak, mesti kasih makan, wah banyak sekali kerja. Enggak ada waktu gitu kan. Nah jadi kalau kita melihat seperti itu, tetapi saudara, saya ke Amerika, saya di Amerika melihat, dan Amerika lain saudara keadaannya dengan Kanada. Kanada kita lihat orang etnik di sini, etnik di sini. Tapi di Amerika, yang saya lihat itu di dalam kota-kota itu semua, misalnya orang putih dan orang hitam, kan kita tahu ada daerah orang hitam dan daerah orang putih. Tetapi saya lihat di daerah orang putih, saya melihat bahwa di sana memang ada orang-orang etnik, tapi nggak banyak. Jadi misalnya di satu daerah itu ada, saya notice kemarin kita pergi ke Urban Hill, yang orang etniknya yang datang ke situ adalah orang Korea situ. Dan kemudian pergi ke tempat lain, adanya orang Thai, orang Vietnam yang ada di situ. Tapi sedikit, kebanyakan orang putih, kemudian sebagian ada orang-orang yang orang dari luar negara. Dan saya perhatikan, pada waktu saya memperhatikan orang-orang Caucasian, orang-orang putih yang memang lahir di sini, hidup di sini, sudah lama sekali. Sudah lihat di situ. Mereka mempunyai hati untuk melayani yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Mereka begitu
umur sekian mungkin sudah almost retired pun mereka langsung pergi. Melayani di hospital, melayani di rumah orang tua. Kemarin ini kita ada fellowship di Canton. Pada waktu kita ada fellowship itu, kita bicara mengenai pelayanan. Saya waktu itu bicara mengenai pelayanan. Dan pada waktu kita bicarakan itu, ada satu orang Indonesia yang mempunyai istri orang Caucasian. Dan dia berkata, coba kamu ceritakan pelayanan kamu. Saudara, saya amazed. Dia melayani di dalam banyak sekali pelayanan. Melayani anak-anak kecil. Melayani orang-orang yang punya cerebral palsy. Grup orang-orang yang cerebral palsy. Saudara tahu, dia melayani di situ. Dia melayani di rumah orang-orang tua, di perumahan orang tua. Dan so, dia melayani di sini, melayani di sini, melayani. Dan dia bilang, dia senang sekali melayani seperti itu. Dan saya notice, saudara, mereka punya hati untuk melayani yang luar biasa. Saya ceritakan pada saudara beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita ke Colorado. Saya berkata, sampai supir yang drive kita dari shuttle bus itu, dari parking lot ke sana. Saudara, dia di dalam keadaan sakit. Saya ceritakan pada waktu yang lalu. Dia sampai nyetir mobil, saya duduk di belakang di bus itu bisa mendengarkan napasnya dia. Gitu. Sampai saya bisa dengarkan itu. Ternyata dia punya penyakit apa entah yang napasnya itu susah membuat noise. Tapi di dalam keadaan orangnya udah kurus, ceking, tapi dia masih melayani. Dia tidak takut mati, dia tidak takut sakit. Mungkin dia sudah mempunyai hati bahwa saya akan melayani Tuhan sampai mati. Dan saudara, saya melihat ada perbedaannya. Nah sekarang, sebab itu saya renungkan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya? Dan saya ngambil sesuatu kesimpulan bahwa mereka, penduduk orang-orang putih di sini, yang memang sudah mempunyai standar kehidupan sedemikian rupa, mereka tahu kapan itu mereka merasa cukup. Begitu mereka merasa cukup, sisa daripada kecukupan itu kalau ada lebih, berikan, bagikan. Waktu mereka, uang mereka, semuanya, tenaga mereka melayani. Saudara. Somehow mereka punya mentalitas yang demikian. Sebab itu banyak orang sudah punya rumah dan kemudian langsung pakai untuk pelayanan. Sebab itu saya berpikir bahwa untuk kita, orang-orang yang imigran datang ke sini untuk mempunyai kehidupan, standar kehidupan yang lebih tinggi. Saudara, biarlah kita membuat suatu definisi di dalam hidup kita. Definisi mengenai kata cukup. Cukup itu seberapa? Menurut definisi kita. Mungkin kebanyakan dari kita tidak pernah berpikir mengenai yang namanya cukup itu seberapa. Sebab kalau kita tidak pernah membuat suatu definisi cukup itu seberapa, maka saudara tidak akan pernah cukup. Mungkin dari Indonesia kita berkata, oh kalau saya nanti di sana, aduh kalau saya punya rumah yang kecil aja saya udah senang. Di sini kerja sebentar, bisa beli rumah. Sesudah beli rumah bilang, oh tapi tetangga saya itu enak, itu rumahnya gede. Nah, kita kepengen lebih lagi. Kita kepengen lagi. Sudah enggak akan ada habisnya sebelum kita membuat definisi di dalam hidup kita. Cukup itu seberapa. Dan kita harus belajar begitu kita tahu this is kecukupan. Dan kita katakan sisa itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah saudara, sekali lagi saya katakan bahwa tidak bisa pelayanan itu dipaksakan kepada siapapun juga. Tidak bisa pelayanan itu kita tawarkan ke orang atau himbau orang dan sebagainya, enggak bisa. Kita harus melihat pelayanan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sebab kalau itu dipaksakan kepada kita, maka kita akan melayani mungkin dengan hati yang jengkel, kita melayani dengan tidak rela, kita melayani hanya sekedar supaya kelihatan saya melayani, dan macam-macam. Bagi orang yang mempunyai motivasi pelayanan itu salah, saudara. Pada saat dia gagal, pada saat dia dikritisize, saudara bubar semuanya. That's it. Saya nggak akan lagi. Karena itu suatu paksaan dari luar. Tetapi kita harus mengerti bahwa kalau kita mau belajar mengenai pelayanan, kalau kita mau menciptakan lifestyle untuk melayani, start from within. Kita sekarang harus melihat, coba saudara, saya percaya saudara semua tahu. Oke. Tapi ingatkan dari kita,
bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, it's no longer I that live, but Christ that live in me. Bacakan 1 Korintus pasal yang ke-6. Tadi mungkin sudah dituliskan. 1 Korintus pasal yang ke-6 kita lihat. Ayat ke-19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya percaya saudara hafal ayat ini. Saudara menyanyikan lagu ini. It's bukan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita tahu lagunya, kita hafal ayat ini. Tetapi saudara, firman itu bukan hanya kita ketahui saja. Firman itu tidak cukup sampai kita hafalkan. Firman itu perlu kita renungkan sampai kita bisa hidup di dalamnya. Supaya kita tahu bahwa apa maksudnya dan kita ada di dalamnya. Menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Tenaga kita, kepintaran kita semuanya saudara. Bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yaitu Tuhan yang hidup di dalam kita saudara. Jangan kita ignore, jangan kita abaikan the presence of God di dalam diri kita. Tuhan hidup di dalam diri kita untuk dia reign di dalam kita dan melalui kita. Kita ini adalah kaki tangan Tuhan. Dan tubuh kita ini kita harus pakai sesuai dengan apa yang Tuhan ingin pakai kita. Kita harus menjadi manifestasi daripada kehidupan Yesus di dalam dunia ini. Tuhan berkata, tidak tahukah? Kita semua tahu. Cuma kita tidak renungkan. Kita semua tahu. Tetapi kita tidak benar-benar hidupi apa firman yang Tuhan katakan itu. Nah saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Christ live in you, Kristus hidup di dalam diri kita, maka mari kita lihat, apa sih kehendak Tuhan itu? Kita bisa melihat saudara, kalau Tuhan hidup di dalam diri kita dan kita mau dipakai sebagai alatnya, manifestasi daripada kehidupan Allah melalui kita, maka kita harus tahu, Tuhan itu maunya apa? Tuhan itu maunya apa? Dan saudara lihat, kalau kita lihat Tuhan Yesus berkata, tadi mungkin juga disinggung. Matius pasal 20 ayat 28. Matius 20:28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini purposely, intentionally. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani, saudara. That is the purpose of Jesus datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang kalau kita percaya bahwa Yesus yang datang mempunyai rencana, mempunyai purpose secara intentionally untuk melayani. Dan dia ada di dalam diri kita. Kira-kiranya saudara, kalau kita mengizinkan dia memerintah di dalam diri kita, apa yang dia akan lakukan? Melalui tangan kita, melalui tenaga kita, melalui kaki kita, melalui mulut kita. Kira-kiranya apa saudara? Tuhan ingin melayani melalui kita. Kita harus tahu itu. Dan banyak orang yang mengerti mengenai pelayanan. Tetapi mereka berkata, aduh saya kapok, saya pernah tuh menjadi ini, menjadi itu. Kecewa, dihargai juga enggak, ini juga enggak. Sudah kerja capek-capek, disalahkan lagi, dikritisasi lagi. Dan kita kecewa. Saudara, kalau kita kecewa, kita lihat. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan purpose melayani sampai memberikan nyawanya mati buat kita. Dan apakah dia diterima, saudara? Apakah dia tidak dianiaya? Apakah dia tidak dicemooh? Apakah dia tidak di-reject?
Dia alami semua itu yang kita alami, dia alami semua itu. Sebab itu, kalau kita benar mau belajar untuk melayani Tuhan, waktu saya sebentar, saya tahu saya udah gak ada banyak waktu. Kalau kita benar mau melayani saudara, kita harus melihat apa yang Yesus lakukan, melihat apa yang terjadi dengan Yesus, dan melihat bahwa apapun yang terjadi dilontarkan kepada diri kita, kita punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena Christ is in you, yang memberikan kekuatan pada kita. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-5 dikatakan begini. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, firman ini renungkan. Tanya kepada diri kita masing-masing. Ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah. Ambil waktu saudara. Selidiki diri kita. Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Kalau kita tidak yakin akan the presence of God di dalam diri kita, maka kita akan kecewa, saudara. Kita akan kecewa. Dikritik kita kecewa. Disalahkan kita kecewa. Tidak dipuji kita kecewa. Tidak di-acknowledge kita kecewa. Tapi saudara, kalau kita yakin akan the presence of God di dalam diri kita, maka saudara, yang menghadapi semua celaan, yang menghadapi semua kritisisme, itu bukan kita, tetapi Kristus. Because Tuhan berkata, it's no longer you that live, but Christ that live in you. Sebab itu kita harus bisa melihat. Saudara, ini firman Tuhan ini saudara sudah hafal semuanya. Tetapi live it, saudara. Hidupi. Selama kita tidak menghidupi firman Tuhan ini, kita akan menjadi orang Kristen yang jatuh bangun, kecewa, mundur maju, dan gak pernah naik-naik, saudara. Dan kita tidak akan memberikan dampak kepada siapa. Tetapi kalau kita imani, hidupi, bayangkan apa yang dimaksud. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kalau kamu tidak yakin akan adanya Kristus di dalam diri kamu, maka kamu tidak akan tahan uji. Saya percaya kalau saudara ditanya, apakah kamu yakin? Oh ya yakin. Percaya? Percaya. Ngomong gampang saudara. Tetapi kelihatan, daripada kalau kita mau melayani Tuhan, dan dihantam sedikit kita disappointed dan kita mundur teratur, kita kecewa dengan A, kita kecewa dengan B. Saudara, enggak akan kita maju sampai kapanpun juga. Dan pelayanan kita akan mempermalukan Tuhan. Saudara, jangan melihat pelayanan itu sebagai suatu beban. Saya sudah belajar melihat, bukan belajar melihat, malah saya sudah menghidupi bahwa pelayanan itu adalah suatu privilege, saudara. Saya akan kecewa sekali kalau hidup saya, misalnya yang dianggap sudah retired lah, apalah. Kalau saya setelah itu dianggap bahwa oke, just kamu istirahat saja, kamu sudah tua. Just terima berkat Tuhan saja, enjoy the blessing of God. You can keliling dunia, kamu bisa enjoy. Tetapi kami tidak melayani, saudara, saya akan kecewa sekali. Saya sering kali, kalau saudara ingat nyanyian, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ya, itu semua kita semua mengerti. Kita selamat karena anugerah Tuhan, kita semua ngerti, kita hafal. Tapi the next, ku hidup dalam segala kelimpahan. Nah di sini, ku layak untuk melayani Tuhan. Saudara, pada saat saya nyanyi setiap sentence itu, ucapan syukur saya bukan perkara hidup berkelimpahan, bukan perkara blessing. Hidup saya, ucapan syukur saya pada saat saya berkata, ku layak untuk melayani Tuhan. Saudara, karena it doesn't matter how much saya punyai.
It doesn't matter how much blessing, kelimpahan. Kalau saya tidak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, hidup saya akan kosong. Kosong, saudara, kosong. Kosong. Karena saya sudah merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan sedemikian rupa. What can I do, Lord? What can I do for you? Kalau saya tidak diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, buat saya hidup saya kosong, zero, big zero. Saudara, saudara mungkin pernah ngalami, kalau saudara ditolong oleh seseorang, suatu pertolongan yang cukup besar, saudara ingin sekali balas budi kepada orang itu. Saya bisa apa ya? Dia suka apa ya? Apa yang saya bisa belikan untuk dia? Apa yang saya bisa bantu untuk dia? Karena saudara merasa sekali orang itu sudah menolong saudara banyak sekali. Kalau saudara nggak dikasih kesempatan untuk nolong, rasanya saudara seperti utang terus. What can I do? What can I give? What can I buy? Pak Sujo baru menolong orang ini di sini banyak itu. Pak Sujo ahli di dalam plumbing, tapi jangan panggil dia kalau plumbing saudara rusak. Nah di Michigan kita minat di satu keluarga, di keluarga itu plumbingnya rusak, nggak tahu apanya lah, saya nggak ngerti dah. Di tempat dan kemudian dia bilang, oh, lihat rusaknya apa gitu kan. Dia bilang, oh saya bisa benerin. Dia selalu gitu kan, saya bisa benerin. Terus dia bilang, oh jangan, maksud jangan. Saya memang mesti panggil orang gini-gini. Dan dia tahu itu ongkosnya 1.000 lebih. Lalu dia, enggak apa-apa. Maksud dia bilang, enggak gampang kok. Ayo yuk pergi ke Home Depot, bolak-balik ke Home Depot. Dan dia betulin itu saudara, betulin 3-4. Nah itu orang mungkin kelihatannya berterima kasih sekali. Ya, dia kepengen ngasih apa sama kita gitu. Kepengen ngasih, enggak. Mau ngasih uang, enggak. Kita enggak mau dikasih uang. Mau dikasih, enggak. Terus dia bilang apa? Terus kita sudah pergi udah di mana. Dia tanya, Pak Sujo, ukuran sepatu Pak Sujo berapa? Dan kemudian Pak Sujo bilang, saya sudah banyak sepatu. Pokoknya jangan beliin saya sepatu. Ya, jangan banyak. Jadi saudara, dari sini hanya suatu ilustrasi bahwa how much orang yang benar-benar berterima kasih itu ingin melakukan sesuatu. Saudara, this is my feeling kepada Tuhan. Kalau saya tidak diizinkan untuk melayani Tuhan, buat saya suatu kehampaan di dalam hidup ini. Kami ke Michigan kemarin. Pertama kali pelayanan 10 hari mulai September ini. 10 hari dan 20 hari di sini. Saudara, kami berangkat hari Kamis pagi-pagi jam 5 pagi kami berangkat dari sini. Kamis yang lalu, 2 Kamis yang lalu. Berangkat saudara sampai di sana, langsung kami pergi ke rumah seseorang yang baru diambil ginjalnya, diberikan kepada anak tirinya yang perlu ginjal. Dan operasi besar. Kami datang ke sana untuk ya doakan dia dan apa. Setelah kami ini semua visitation kepada dia dan apa ngelihat anaknya baik, dia juga baik semua. Terus kita berangkat ke rumah seorang yang akan dibaptis. Dari situ itu hari Kamis masih kami kasih pelajaran baptisan untuk 2 suami istri. Setelah kami kasih pelajaran baptisan, kami sudah malam tidur di rumah dia. Besok paginya hari Jumat kami berangkat ke Midland. Midland itu 2 jam dari situ. Sampai di sana di Midland kita ngasih lagi pelajaran baptisan kepada satu orang juga yang akan dibaptis sana. Kasih pelajaran itu hari Jumat. Perjalanannya ke sana 2 jam lebih. Kemudian hari Sabtu kami ada Bible study. Orang datang dari mana-mana, dari Canton, dari Plymouth, dari semua datang ke sana ke Midland. Bible study. Selesai Bible study kita adakan baptisan. Ada bakal wah semua senang celebrate baptisan. Sebab di sana di rumah di Midland itu ada kolam renang. Setelah itu hari Minggu kami berangkat dari Midland ke Plymouth. Kebaktian di Plymouth, khotbah lagi di sana. Setelah selesai itu diadakan lagi seminar sampai jam 5 sore. Selesai jam 5 sore, besok paginya hari Senin. Hari Senin kami pergi lagi untuk berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara yang dari Urban Hill. Itu lain lagi, Urban Hill itu 1,5 jam lagi ke sana. Dan ketemu di situ. Dan dari pembicaraan akhirnya mereka bilang, why don't you mimpin Bible study di sana di Urban Hill. Sehingga kita sekarang pergi ke Urban Hill. Nah itu hari Senin. Hari Selasa kami pergi keliling cari rumah saudara. Karena saudara tahu 10
tinggal di sana, kalau kita nggak punya tempat tinggal, saudara, kita hanya pindah seperti homeless. Dari satu rumah tinggal 2 hari itu boyong ke rumah lain, situ lagi boyong lagi ke rumah lain lagi. Nah terus seperti itu terus. Dan jadi kami harus cari rumah. Kami keliling hari Selasa, hari Rabu keliling. Hari Kamis kami ada Women Bible Study, kami melayani Women Bible Study. Hari Jumat kami ada Bible Study yang di Urban Hill mulai. Pagi, berangkat jam 7 pagi ke sana. Pagi itu ada Bible Study dan mereka Bible Study dari mulai jam berapa itu, dari jam 10 sampai jam 2 lebih. Kami Bible Study itu mereka nggak mau berhenti, mereka banyak pertanyaan. Setelah itu sorenya kami ada home church. Friday itu home church. Nah, ini Saturday kami pulang ke sini. Dan that is pelayanan yang kami lakukan kemarin ini di Michigan seperti itu, dan senang saudara. Capek enggak? Capek. Kami berangkat sampai malam, tadi malam kami nyampe sini jam 10 malam. Nah kemarin itu that's the time saya bisa belanja sedikit untuk grocery di rumah, belanja di Amerika, belanja dan kemudian pulang. Dan seperti, tapi suatu pelayanan yang saya melihat kalau pelayanan itu orang-orang lapar, dan ini saya tidak peduli berapa kali sehari, we will do it. Karena apa? Itu sesuatu menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Itu suatu fulfillment. Kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung mulut Tuhan. Sebagai apa? Jangan kita melihat penghalang daripada semua yang kita bisa lakukan. Yang penting saudara, di dalam pelayanan adalah kita harus look inside us. Lihat dan bersekutu dengan Tuhan yang memerintah di dalam diri kita. Dan kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin lakukan melalui saya? Hari ini, besok, terus menerus. Setiap hari, let Him reign and rule di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang memerintah dan kita submit ourselves kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, show me the way. Show me the pelayanan apa? Tunjukkan. Dan kalau saudara, kita mendapat inspiration atau motivated by God dari dalam diri kita, kita mempunyai assurance bahwa pelayanan kita ini pasti berhasil. Dan kita tidak akan kehabisan tenaga, kita tidak akan kehabisan bahan, kita tidak akan kehabisan uang, kita tidak akan kehabisan apapun juga. Jangan takut rugi. Karena apapun yang kita berikan kepada Tuhan, we will never outgive God. Di dalam segala perkara, baik itu tenaga kita, baik itu waktu kita, baik itu duit uang kita, baik itu whatever, kita tidak akan outgive God. Jadi kita harus merasa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? You are the Lord, Engkau the master di dalam hidup saya. Ini praktekkan saudara, bukan teori. Speak to Him. Tuhan enggak jauh di surga sana, Tuhan is in you. Dan kita berkata, Tuhan apa yang Engkau ingin saya lakukan? Dan kalau itu dimotivate by God, saudara, Tuhan akan sediakan segala yang kita butuhkan untuk melakukan itu semua. Baik kebisaannya, baik kepintarannya, baik keuangannya, baik tenaganya, baik waktunya. Tuhan akan sediakan semuanya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita asal suruh aja dan tidak diberikan modal. Saudara, setiap kali Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita modal untuk bisa melakukannya dan menyelesaikannya. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kita lakukan dimulai dengan Tuhan pasti akan selesai. Pasti, itu suatu kepastian. Dan sebab itu, kalau kita sekarang mau merenungkan mengenai pelayanan, bagaimana kita bisa setiap diri kita, membangun diri kita untuk mempunyai lifestyle of servanthood. Kembali melihat the presence of God. Jangan abaikan the presence of God. Berbicaralah kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan, dan let God yang melakukannya melalui kita. Semuanya akan difulfill oleh Tuhan. 30 menit saya selesai. Saya dikasih waktu 30 menit hari ini.